Dalam modul 5 dan 6 ini, sebelum kita bahas tentang penguat transistor, PR, transistor, dan single stage, kita bahas dulu tentang rangkaian bias transistor, yang dimana rangkaian bias ini adalah bekerja pada daerah aktif, yang dimana daerah aktif itu ketika dioda emitter forward, dioda kolektor reverse, berarti cakup tegangan TCE dan TC. Analisis rangkaian transistor itu, ada 4, bias basis, kemudian bias pembagi tegangan, kemudian bias umpan balik kolektor, dan yang terakhir adalah bias emitter. Ini adalah rangkaian analisis transistor. Yang pertama, bias basis. Kenapa analisis rangkaian transistor ini penting? Karena untuk mencari pendekatan Ebers-Moll dalam analisis AC. Oke, ini adalah bias basis. Rangkaiannya seperti ini. Kemudian bias basis, kemudian kedua bias pembagi tegangan. Ini menggunakan transistor NPN. Oke, ini PCC, RC, RE, R1, R2. Ini bias pembagi tegangan. Yang ketiga, bias umpan balik. Kolektor, emitter, basis, umpan balik, kolektor. Kemudian terakhir adalah bias emitter. Positif PCC, ini negatif PP. Ini adalah 4 tadi adalah analisis rangkaian transistor untuk mencari daerah kerjanya. Kita akan membahas analisis rangkaian dasar penguat transistor. Tadi analisis rangkaian transistor untuk daerah kerja, sekarang untuk analisis daerah penguatan. Halaman 51 di modul elektronika tentang rangkaian dasar penguat transistor, halaman 51. Di situ ada common base, kemudian common collector, dan yang terakhir adalah common emitter. Common base, rangkaiannya ini kolektor, ini basis, ini kolektor, emitter, dan basis. Ini output. Di common base ini adalah penguat tegangan, menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun tidak menghasilkan penguatan arus. Kemudian common collector, ini kolektor, kemudian ini emitter, ini basis, ini sebagai. Di sini common collector itu kebalikan dari common base, menghasilkan penguatan arus, namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Common collector ini disebut juga emitter follower. Karena sinyal output pada emitter hampir sama dengan tegangan input pada basis. Ini adalah penguatan arus untuk common collector. Kemudian common emitter, ini adalah konfigurasi penguatan yang sering dipakai untuk membutuhkan penguatan arus dan penguatan tegangan atau penguatan daya di common emitter. Rangkaiannya ini basis, ini emitter, ini kolektor. Outputnya di kolektor. Tadi berarti kita sudah bahas ada analisis rangkaian transistor untuk daerah kerja, kemudian ada analisis rangkaian dasar penguat transistor. Setelah itu kita baru masuk ke single stage.
simulasi percobaan modul 5, rangkaian penguat transistor. Di sini kita akan melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, rangkaian dasar penguat emitter bersama. Pada rangkaian ini, terdapat beberapa komponen, di antaranya sumber tegangan AC, sumber tegangan DC, resistor, kapasitor, transistor, dan multimeter. Pada rangkaian ini, kita menggunakan 4 buah multimeter. 2 kita atur ke ampermeter, dan 2 kita atur ke voltmeter. Langsung saja kita ke multisim. Di sini sudah ada rangkaian yang saya susun sesuai pada modul. Untuk multimeter pertama atau yang di sini itu kita atur ke ampermeter sesuai dengan modul. Kemudian multimeter yang di sini saya atur ke ampermeter. Multimeter yang di sini atau yang ketiga itu saya atur ke voltmeter. Dan yang keempat itu saya atur ke voltmeter juga. Kalau sudah, langsung kita running aja rangkaiannya. Diperoleh nilai arus dan tegangan sedemikian rupa. Untuk multimeter pertama atau yang di sini itu berfungsi untuk mengukur arus pada basis atau IB. Untuk multimeter yang kedua atau yang di sini itu kita atur untuk mengukur arus pada kolektor atau IC. Untuk yang ketiga yang di sini itu merupakan voltmeter yang berfungsi untuk mengukur tegangan pada kolektor ke emitter atau VCE. Dan yang terakhir XMM4 atau multimeter 4 itu berfungsi untuk mengukur tegangan basis ke emitter atau VBE. Kalau sudah, kalian masukin aja nilai-nilainya ke data pengamatan. Untuk melihat gelombang masukan dan gelombang keluaran pada rangkaian penguat emitter bersama, diperlukan osiloskop. Pada osiloskop, channel A dihubungkan secara paralel terhadap sumber tegangan AC, sedangkan channel B dihubungkan secara paralel terhadap tahanan beban. Ketika osiloskop sudah terpasang pada rangkaian, langsung kita run. Lalu kita buka osiloskopnya. Pada osiloskop terdapat 2 buah gelombang. Gelombang berwarna merah merupakan gelombang masukan yang berasal dari channel A. Gelombang berwarna putih merupakan gelombang keluaran yang berasal dari channel B. Pada gelombang keluaran terlihat lebih besar daripada gelombang masukan, dan pada gelombang keluaran siklus positif potong dikarenakan gelombang keluaran telah melebihi garis beban sehingga gelombangnya itu terpotong. Penguatan tegangan yang terjadi pada rangkaian penguat emitter bersama tersebut tinggi. Pada rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian dasar penguat basis bersama. Di sini komponennya hampir sama seperti tadi, tinggal kita ubah-ubah aja nilainya. Kemudian jangan lupa di sini juga ada satu tambahan komponen kapasitor. Di sini juga menggunakan 4 buah multimeter yang kita atur 2 untuk mengukur arus dan 2 untuk mengukur voltmeter. Langsung saja kita ke multisim. Di sini sudah saya rangkai sesuai dengan rangkaian pada modul. Pada multimeter yang di sini atau yang pertama di sini itu kita atur ke voltmeter. Kemudian yang di sini itu kita atur ke ampermeter. Yang di sini itu kita atur ke ampermeter, dan yang di sini itu kita atur ke voltmeter. Nanti untuk ini bisa kalian sesuaikan nih. XMM1 itu di sini, 2 itu di sini, 3 itu di sini, 4 itu di sini. Langsung aja kita run. Pada multimeter pertama atau 1 yang di sini itu berfungsi untuk mengukur tegangan kolektor ke basis atau VCB. Untuk multimeter kedua yang di sini itu mengukur arus pada emitter atau IE. Sedangkan XMM3 yang di sini itu untuk mengukur arus pada kolektor atau IC. Dan yang terakhir itu XMM4 atau multimeter 4 itu berfungsi untuk mengukur tegangan basis ke emitter atau VBE. Kalau sudah, bisa kalian masukkan nilai-nilainya ke tabel pengamatan. Untuk melihat gelombang masukan dan gelombang keluaran pada rangkaian penguat emitter bersama, diperlukan osiloskop. Pada osiloskop, channel A harus dihubungkan secara paralel terhadap sumber tegangan AC, sedangkan channel B harus dihubungkan secara paralel terhadap tahanan beban. Ketika osiloskop telah dipasang pada rangkaian, langsung kita run. Lalu buka osiloskop. Di sini terdapat 2 buah gelombang pada osiloskop. Gelombang merah merupakan gelombang masukan yang berasal dari channel A, dan gelombang berwarna putih merupakan gelombang keluaran yang berasal dari channel B. Untuk gelombang keluaran yang terlihat lebih besar daripada gelombang masukan, dan pada gelombang keluaran gelombangnya itu terpotong di siklus positif maupun siklus negatif dikarenakan gelombang keluaran tersebut telah melebihi garis beban sehingga gelombangnya terpotong. Untuk penguatan tegangan pada rangkaian penguat basis bersama tersebut sedang. Rangkaian dasar penguat kolektor bersama. Pada
Rangkaian ini komponennya hampir sama seperti tadi, tinggal nilai-nilainya aja yang diubah dan konfigurasinya tentunya. Di sini menggunakan 4 multimeter juga, 2 diatur ke ampere meter dan 2 diatur ke voltmeter. Kemudian langsung ke multisim. Di multisim udah saya rangkai sesuai pada modul. Kemudian untuk multimeter kita atur, multimeter yang pertama di sini itu ke ampere meter, multimeter yang di sini itu ke voltmeter, multimeter yang di sini itu ke voltmeter, dan multimeter yang di sini itu ke ampere meter sesuai dengan modul. Kalau sudah langsung kita run. Pada multimeter pertama yang di sini kita akan mengukur nilai arus basisnya atau IB. Sedangkan multimeter yang kedua yang di sini ini kita mengukur nilai tegangan VCE-nya atau tegangan kolektor ke emitter. Multimeter ketiga itu tegangan kolektor ke basis atau VCB, dan yang terakhir multimeter keempat itu mengukur nilai arus pada emitter atau IE. Nah, kalau sudah langsung kalian masukin aja ke data pengamatan. Untuk melihat gelombang masukkan dan gelombang keluaran pada rangkaian penguat kolektor bersama diperlukan osiloskop. Nah, pada osiloskop channel A itu dipasang secara paralel terhadap sumber tegangan AC, sedangkan channel B itu dipasang secara paralel terhadap tahanan beban. Ketika osiloskop telah kita pasang pada rangkaian, lalu kita run buka osiloskop. Pada osiloskop terdapat 2 buah gelombang. Gelombang berwarna merah merupakan gelombang masukan dari channel A, dan gelombang berwarna putih merupakan gelombang keluaran dari channel B. Di sini dapat kita lihat bahwa gelombang keluaran itu hampir sama besar dengan gelombang masukan. Hal ini dikarenakan pada gelombang keluarannya itu belum melebihi garis beban, sehingga penguatan tegangan yang terjadi pada rangkaian penguat kolektor bersama tersebut rendah.